Ketua PKK ada Pang kasatra pokoknya sedang film sinetron. Anu saya di tiungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah biasa hari ini pulung sareng wargi RW sebenarnya nepangkeun abdi Budi wargina Mangatang. Itu anggapani hadir sejak silaturahim sama dengan pengurus kader posyandu ibu-ibu PKK sadayana golongan terus biasa penting hadir. Nepangkeun ya Ibu Agita Nurfianti eta anggota DPD RI. Anggota DPD RI teh kami sareng DPR lama-lama di Senayan. Sekarang DPD RI itu. Kita bareng. Naon cing DPD RI? Dewan Perwakilan. Panginten ieu teh nembeannya. Nembean tadi ya. Tadi nembean di RI. Ya ayeuna mah semenjak pilkada ieu nembean. Dua kita ieu teh di komite 3 kalaresan komite 3 nyata membidangi komite 3 teh pendidikan, kesehatan, BKKBN, KB, Ya cocok di posyandu. Panginten gitu, pembukaan mah, mangga Kak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi ibu-ibu semua sama bapak sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka menyampaikan aspirasi. Di saat yang berbahagia ini perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Agita Nurfianti. Saya adalah anggota DPD RI Provinsi Jawa Barat periode 2024 sampai 2029. Untuk dari DPD sendiri untuk Provinsi Jawa Barat itu sebenarnya ada 4 orang. Jadi dari setiap provinsi memang masing-masing 4 orang. Jadi dari Jawa Barat juga sama 4 orang juga. Sehari-harinya kalau lagi masa sidang kami anggota DPD RI semua di Senayan, di kantor Senayan Jakarta. Tapi ketika masa reses kami berkantor di Jalan Munding Laya. Mungkin ibu-ibu juga banyak yang belum tahu ya di mana kantor DPD yang ada di Provinsi Jawa Barat ini. Kita ada di kantornya di Jalan Munding Laya dekat Tirta Wening, PDAM, ya dekat Padang Singas itu dekat sekali Bu. Tapi mungkin memang belum pernah kalau ke PDAM-nya mungkin pernah di kantor DPD-nya. Kantornya baru tahu hari ini.
Ya, jadi sebetulnya kalau misalkan ada aspirasi atau apa gitu Bu, bisa juga ke kantor kami di Jalan Munding Laya gitu, karena di sana juga ada Sekjenan kantor DPD RI provinsi di sana. Atau bisa juga melalui Instagram, IG, ada IG DPD RI Jabar, dan Senator DPD RI Sekjen DPD Provinsi Jawa Barat. Itu ada 2 IG, mungkin bisa ke sana juga kalau misalkan ada aspirasi atau apa. Kemudian saat ini saya berada di Komite 3. Komite 3 seperti sudah disampaikan Pak Budi juga tadi, itu membidangi antara lain agama, pendidikan, kesehatan, seni budaya, pemberdayaan perempuan dan anak, kemudian literasi, keluarga berencana, tenaga kerja, kesejahteraan sosial. Banyak juga sebetulnya yang ini ya, tapi lebih banyaknya sosial lah, kita di misi sosial. Gitu sih Bu, kurang lebih perkenalan dari saya. Saya harap kegiatan hari ini dapat memberi manfaat untuk warga di sini ya Bu ya, khususnya untuk Posyandu. Mangga silakan dilanjut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Ibu, alhamdulillah ya kita bisa berkumpul di tempat ini dengan dalam keadaan sehat walafiat. Baik Ibu-ibu, kita sekarang kedatangan Ibu Agita. Nah, mudah-mudahan kita bisa memberikan aspirasi atau memberikan apa nih di RW 4 tuh yang dibutuhkan, atau di Posyandu, terutama Posyandu kita kan masih banyak adalah kekurangan ya. Bu Yos, ini sama kan Bu Yos, Bu Neng, ada yang lain belum datang, Ibu itu kader juga. Nah, kita juga sangat membutuhkan lah bantuan dari Ibu gitu ya, DPD, karena selama ini DPD emang belum pernah datang ke kita, ke RW 4 ya Ibu ya, apalagi buat ngebantu kita di Posyandu atau di warga juga yang misalkan atau apa dari RT semuanya kita belum pernah. Dulu pernah kita, tapi itu lagi kampanye yang ada ya, mungkin itu lagi ininya yang reses dan kayak gitu-gitu Ibu. Nah, kalau sekarang yang sudah ini jadi anggota mungkin belum pernah, baru Ibu aja yang kesini. Alhamdulillah kita sudah didatangi ya, didatangi dengan Ibu, karena Ibu kan dari pendidikan ya, dari kesehatan dan dia memperdayaan perempuan, itu juga termasuk yang ada di kita Kampung KB, karena di Kampung KB kan ada 9 fungsi. Nah, 9 fungsi itu Ibu termasuk ada sosial budaya, ada pendidikan, ada keagamaan, reproduksi, kesehatan, sama sosial budaya juga ada, semuanya itu ada 9. Makanya Ibu kesini itu pas banget dengan ya, alhamdulillah pas banget kita Ibu bisa mengunjungi RW 4 dan ke Posyandu Fatmawati RW 4. Ya, terima kasih Ibu sudah bisa hadir di sini. Mungkin cukup sekian dari saya. Dari Ibu-ibu mungkin ada yang mau aspirasinya apa, atau mau bertanya apa, atau mau mengeluarkan ya pendapat apa, itu mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Yos atau Rosita. Saya sebagai kader Posyandu. Di ini juga apa? Di kelurahan juga Ibu ya. Pokja 1 di PKK di kelurahan. Iya. Keagamaan ya, juga. Keagamaan juga. Kebetulan Posyandu ini pernah tingkat provinsi. Ya, kita pernah ke tingkat provinsi kedua. Juara 2. Mungkin banyak dukungan dari kelurahan juga. Cuman kendalanya masih ada kekurangan aja ya Bu, namanya apalagi di Posyandu. Terus mungkin dari kesenian pengen ditingkatkan lagi ya Bu Rita, karena di sini banyak seni, orang-orang seni, tapi mungkin kendalanya dari peralatan masih ini, tapi di RW ini udah terkenal keseniannya. Ya, sudah ada. Cuman mungkin keseniannya sudah media yang namanya kecapian
kita juga udah ada ya Bu. lengser kadang gitu. Cuman itu Terus kalau dalam posyandu masih banyak kekurangan Bu, karena mungkin dalam PMT-nya juga ya, karena kita minim dengan PMT-nya, mungkin pengen menampilkan yang terbaik. lebih sehat lagi atau gimana ya kepada balita, cuman keadaan dananya itu yang dibagi-bagi. Cuman ini juga buat lansia, kadang saya juga terenyuh kalau kesini buat lansia yang intensi, mana ininya belum ada, mungkin dari kotanya juga belum ada, katanya lagi diusahain. Nah kadang ibu-ibu juga nggak enak, mungkin kesananya nanti ada buat khusus lansia. Sekarang kan lansia lagi di agung-agung ya Bu. Lansia itu saya juga kebetulan pendamping sekolah lansia di kecamatan. Alhamdulillah kalau sekolah lansia sedikit terjamin lah sama itunya di atasnya gitu, Ibu Profesor Susiane itu yang pendirinya, dia mengagungkan lansia yang hebat luar biasa gitu. Mudah-mudahan di RW ini juga mungkin ada yang lebih istimewa buat lansia, karena kebetulan di lansia ini Bu di RT 5 ada yang stroke menahun, enggak bisa apa-apa, jadi ini terus ya, tapi udah nggak diperiksa, nggak apa-apa. Mungkin mudah-mudahan bisa membantu karena keadaannya yang minim ya Bu, nggak ada yang ngurus karena anak laki-laki ya ikut sama tetangga aja, kadang ya kader ngasih makan, jadi udah nggak bisa ini aja terbaring ini, paling pakai bantuan ini nangkring di luar gitu. Iya. Dan saya juga kemarin kedatangan dari kesehatan, alhamdulillah diperiksa ya, tensi dari mahasiswa PPRI. Mudah-mudahan ibu bisa melihat keadaannya, karena ya tetangga mah udah otomatis ya Bu melihat dan sedikit memperhatikan makannya, karena anak laki-laki emang kerja di kelurahan 5, ada lagi satu yang nggak kerja, jadi keadaan ininya luar biasa minim sekali. Jadi saya juga kadang terenyuh, saya juga gimana, pengen gimana, keadaan saya juga gimana ya, tapi alhamdulillah kalau soal bantuan makanan kebetulan saya juga di Salam suka ada, saya menomorsatukan Ibu Ani yang ada di RT 5. Dan ya cukup sekian dari saya Bu, mohon perhatiannya buat Ibu Ani itu yang benar-benar saya juga terenyuh keadaannya, karena tidak ada yang mengurus keluarganya, namanya anak laki-laki gitu ya Bu. Mudah-mudahan Ibu bisa melihat keadaannya di sana. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga yang lainnya, Teneng, Pak RT, mangga. Pak RT mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu atas rirumpahan ke RW 04, kita hatur nuhun pisan. Mung abdi mah aya ieu teh kanggo warga lah, kan warga kita teh banyak yang nggak mampu gitu bulan. Mudah-mudahan Ibu bisa ngebantos, karena kalau di ya lingkungan RW 4 atau RW 06 tuh banyak yang kerjanya gitulah serabutan, kadang-kadang kerja kadang enggak gitu. Nah gitu aja ya Bu ya, mudah-mudahan Ibu membantu RW 04 atau 06 ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Dan kasih. ini maaf ke RW 4 nah kebetulan keadaan warganya di dalam gang, jadi nggak ada yang di jalan.
memang sudah ada. Iya. Nggak kayak RW 1 RW berapa gitu ada CSR yang masuk. Kalau di RW 4 ini makanya minim buat apa-apa juga dibagi. RW 4 mah nggak ada mukanya di jalan, Bu. Iya. Nggak bisa gitu. Kalau orang lain mah RW ada 5. bantuan dari mode, dari apa ya. Kalau kita mah otomatis dari warga untuk warga itu seadanya. Jadi gini mungkin Ibu, 4 itu kita tidak punya jalan kayak yang lain, itu di gang sudah termasuk itu RW 5. Jadi RW 4 mah cuma Pokoknya di yang tengah, pos di tengah itu yang Sungai Cikayu itu juga suka banjir, suka apa di situ. Tapi kemarin alhamdulillah sudah ada perbaikan dari kota, dinas DPU kota. Nah, jadi kita apa-apa sendiri, Ibu, dana sendiri, swadaya sendiri. Karena kita tidak punya kayak RW 5 sekarang ada apa? Misalkan ada tempat kafe atau apa, sama kayak di RW 1 juga sama. Itu banyak semua kafe atau apa-apa. Jadi kalau minta sumbangan atau apa pasti itu cukup lumayan kasihnya, karena kan kayak rumah mode itu RW 1 juga sama. Sedangkan di kita nggak punya, Bu. Ini sudah berbatasan dengan RW 2 di belakang ini. Sebelah sana RW 5 dan RW 3 di depan. Jadi kita Pokoknya tidak di punya. tengah aja Kita mah di tengah sendiri, Ibu. Berdiri sendiri, apa-apa sendiri, cuman kita RW-nya yang aktif bisa belusukan ke sana meminta bantuan donasi atau apa. Alhamdulillah kita juga ada kampung KB, dan dulu sebelum sepaster kita kampung KB RW 04 sendiri, sepaster cuman sedikit. Terus ini berkembang kita menjadi kampung KB kelurahan Paster. Tapi sekretaris sama pengurusnya semua di RW 04. Gitu. Alhamdulillah dengan adanya kampung KB BKKBN, Ibu kan dengan adanya kampung KB, alhamdulillah kita semua terbantu moral dari segi apa-apa. Dulunya kita umum lah gitu, Ibu, disebut. Dengan adanya kampung KB dari BKKBN, dari Bangga Kencana, itu kita bisa berkembang alhamdulillah. Dengan kemarin juara 3 kampung KB, dan posyandunya alhamdulillah seprovinsi juara 2, yang ke-1 juara itu Depok alhamdulillah. Makanya dari situ banyak yang kita masuk ke sini. Kenapa kok dari dengan wilayah yang kecil segini kita masih bisa ada buruan saya kayak gini, jadi kayak di kampung gitu, masih bisa mural semua gang semua itu. Cuman itu kita dari swadaya masyarakat. Ibu yang dari DPD itu mah belum pernah masuk gitu. Jadi cuman Ibu aja yang kesini. Mudah-mudahan ada yang lainnya ya. Ya Pak, mudah-mudahan ada yang lainnya kesini yang bisa membantu kita buat, terutama buat posyandu, PMT, nambahannya buat lansia, buat stunting juga itu kan ya di sini lansia. juga. Jadi lansia selama ini hanya Dari tensi gitu aja Iya, ya. tensi, penimbangan, ukur perut gitu Tensi aja. penimbangan. cuman kan kalau Kecuali kali-kali ada paling suka dari minta, nah ini yang selalu Bu Ed, silakan berdiri Bu Ed buat ayo Bu Ed, ayo Bu Ed, mau apa? Ayo, Ibu Ed. Nah, ini ya Bu, aspirasi Ibu yang lansia itu kan selalu di tensi setiap bulan. Selalu hadir. Apakah suka dikasih atau paling ambil dari Dari posyandu ada yang sisa gitu. Jadi kalau lansia itu cuma Mengkhawatirkan. tensi sama timbang Iya. badan, ukur-ukur gitu. Jadi nggak ada Oleh-olehnya. dikasih makanan, harus dikasih pisang kan. Kalau lansia itu harus banyak makan pisang, makan biji. Bagus dari pisang ya. Susu ya gitu, buat tulang. susu entrasol kalau dari pendidikan sekolah lansia. Oh yang CSR-nya entrasol, susu entrasol itu. Nah itu udah bekerja sama dengan sekolah lansia dari Jepang kan. Itu permulanya bermotivasi dari Jepang si profesor itu. Jadi mengadakanlah para ilmuwan sekolah lansia. Belum, cuman ada anggota sekolah lansia. Saya ke tiap RW ngasih formulir, mangga ada sekolah lansia.
biar Kalau mau ikutan. tidak demensia ya. Supaya tidak jenuh. Iya, karena mereka bahagia kalau ketemu teman Ya, sebayanya. teman-teman. Ya. Karena sekolah lansia itu sekolah hiburan. Itu sekolahnya cuma kesehatan, materi kesehatan, bekerjasama dengan Rumah Sakit Melinda, Hermina, Hasan Sadikin, semua Advent masuk ke situ. Jadi sekolah terapi kesehatannya suka ke Ciater. Nah nanti tanggal 21 ke Ciater gitu. Di kolam renang. Iya. Biar kakinya tidak ini kan terapi kaki di kolam renang gitu. Ya saya juga ikut senang ke bawah senang mendampingi sekolah lansia. Alhamdulillah. Kalau untuk yang posyandu PMT itu kendalanya di apanya Bu? Untuk program PMT itu. Posyandu kalau kita kan dari swadaya, kita dari biasanya itu yang bendahara PKK. Ibu di payung Bu, ibu ada ibu. Nah ibu di depan. Sedangkan sini balita banyak. Bu Dede nggak apa-apa. Bu Dede. Mangga Bude, Bu Dede. mangga Palidir. Ini sama posyandu. Ini posyandu senior Bu. Senior ibu udah Jadi mungkin lebih tahu. 85 jadi Sok jadi tahu. Ibu dari lebih tahun berpengalaman. Kendalanya Bu, Semua. dananya kurang. Dana untuk PMT. Iya. Dari dulu Dari itu pulang. dulu ya. Boleh di boleh silakan. Ya sok we. Oh disebutin. nominalnya Iya udah, harusnya disebutin sok. Nanti ibu. ya, dari RW itu ya kas RW itu cuma 125 Bu. Iya. Dari kas RW 125, DKM DKM untuk membantu 75 per bulan jadi 200. Jadi itu teh buat itu juga buat balita teh kurang kadang-kadang nombok ya. jadi swadaya aja kader. Iya. Dari warga juga. Dari warga untuk warga. Nah ini Dari Bu warga untuk warga. sedikit warganya di sini mah jadi Dari dinasnya ya. Dinas. Paling Ini sih, ada berupa- Bu sekarang. dari dulu ada yang berupa Tapi belum makanan. sekarang belum. Tapi sekarang Suka ada dari kota Ada, PMT ada. ada. APBD 400. APBD ada 200 per bulan. Oh iya 200 per bulan. ada berupa makanan. Kalau dulu berupa makanan kayak kacang hijau, kue mari, susu denko, terus telur. Kadang itu Kalau dibeli dulu sama kader karena kan lama pencairan. telur gitu. Karena berupa uang ya. Iya, benar. Sama kader teh di ini biar balita ada gitu. Kadang telur dibeli dulu nanti pas itu kita keluarin Dulu ya. pernah dikasih telur udah mateng. Posyandu udah berarti nanti bulan nanti ini gimana tuh jadi dibagi-bagi dibeli Iya. sama itu kader. Jadi ya kader gimana inisiatif kader. Iya. Jadi kader mah nggak ada Supaya konsumsi pas dari sananya itu mah ya dari posyandu kenceleng ada. ya ngopi itu paling kita ya kalau ini dari kenceleng kan kalau yang setiap datang. Iya. Kalau Ya, ada yang itu teh, ngeceleng. 200 Tapi kenceleng juga nggak begitu ini Iya, nggak karena kebanyakan karena kita tadinya tidak pungut kenceleng karena nggak enak. Sekarang ada ya paling berapa ya 30 gitu lah. Itu Balitanya ada berapa? 40-an. 43 lah, 45. Udah menurun sih tadinya dari 70 karena udah sukses mungkin program KB-nya. Iya berhasil. Dan bumilnya juga kemarin 2 sekarang sisa 1 itu. Bumilnya. Bumilnya ya. Itu juga sama lagi dipantau bumilnya juga. Dan dikasih kita kan ada dahsyat Apa itu? makanan ini yang buat Dapur sehat. dapur sehat atasnya stunting. Nah kalau stuntingnya gimana di sini? Di sini di RW 4 Udah nggak ada ya? Ada. Mas kemarin kan Pak Wawan dari Puskesmas itu Dua ada lu yang Amina itu. Julia sama Oh Amina mah udah enggak ya? Aminah masih ini. Tapi Dua. sekarang udah berhenti ibu yang buat balita mas sekarang cuman yang Bumil. bumil aja. Jadi suka bertahap bumil dulu ini. Oh itu kan PMT 200 segitu tuh belum ada fotokopi apa-apa tuh dari situ udah. Ya betul. Makanya Iya. kita butuh Minim print, pisan. butuh
laptop yang buat itu yaitu karena kayak kemarin ada pembinaan dari kecamatan kelurahan, otomatis kan harus ada yang banyak di print banyak apa. Iya. Nah, sedangkan kita dari dana PMP. Iya. Ya itu luar biasanya PK saya Bu, kader-kader. Karena bekerja dengan hati, jadi tidak memikirkan rugi atau ininya, terus waktunya apa. Tapi kita niatnya Ikhlas. untuk Di sosial. ke posyandu. Jadi udah menyatu dengan hati para kader, gitu. dengan senang aja. Bisa ya dibawa senang lah gitu, karena udah menyambung gitu. Sudah terbiasa pendataan apa-apa gitu. Jadi meskipun waktu segimana sibuk ya, karena kita udah ada tanggung jawabnya di sini, udah komitmen ya meluangkan waktunya buat posyandu. Alhamdulillah ya kita sampai juaranya, meskipun kita teh dilihat sebelah mata sama RW lain kan, tetapi karena RW-nya di sini aktif, para kadernya bisa diarahkan gini-gini, ya alhamdulillah ya. Iya. Budaya masyarakat. Di Agustusan kita sama budaya masyarakat tidak ada yang minta dari Alpa, dari kan kita nggak punya. Dan masyarakatnya juga di sini bisa ngikutin ya. Iya. Jadi nggak macam-macam banyak protes di mana Bu, bisa dikendalikan. Kalau masyarakat di sini kompak, kalau ada apa-apa, Makanya apa-apa ditunjuk pasti RW. iya mau gitu. Kalau ada penilaian ini mau aja. Alhamdulillah, nggak ada gimana. Dan di sini juga ada Bu Ika, itu Bu Ika sama kader Nah ini alhamdulillah yang banyak kontribusinya ke posyandu. Ini Bu Ika yang Karena tempatnya ini juga masih keluarga Bu Ika. Dan apa-apa kebutuhan posyandu, kekurangan apa, kalau ada tamu kan suka malu, air apa, Ibu Ika yang menyediain. Alhamdulillah, makanya luar biasa sehat, Masya Allah Ibu. Alhamdulillah. Bu Ika teh dari tahun berapa? PKK senior juga. Malah Bu Ika dulu ya. Bu Ika dulu, baru Bu Dede. Udah. Oh iya mantan. juga sama aku. Udah banyak Benar. Sama Ibu Yayat. Alhamdulillah. Bu Edi. Iya, alhamdulillah. Iya. Iya, karena kompak jadi ya berhasil. Alhamdulillah. Iya. Dan didukung dengan yaitu Pak RW. Pak RW-nya aktif. Kalau dari Pak RW-nya atau dari yang punya wilayahnya itu tidak aktif dan tidak bisa ngeiniin dari warga sama pembina posyandu itu enggak Iya. Semua saling ya. saling Iya, saling intinya. itu intinya saling kita bisa. Alhamdulillah. Mangga yang lainnya? Bu Ika pada naruh. Ibu mah paling terbaik, manggawe tempat miringan. Makanya alhamdulillah sehat. Nyiapin tempatnya. Iya. Pada di aku. Nah, mangga ya. Ibu pada naruh. Gimana Pak RT? Kenapa? Sos gimana Pak di sini? Bansos? Oh, acan ya. Acan. Oh ada, dulu ada. Waktu pertama ada dulu. Di data semua, hampir semualah dimasukin gitu. Ya alhamdulillah, tapi kan nggak semua masuk kan, di situ juga di sortir lagi Bu. Ya nggak ya bahasa ada. Jadi bantuan apa juga ada masuk. PKH yang punya anak sekolah. Kebetulan RW 4 ya alhamdulillah yang dapatnya ya Bu banyak. Ya, banyak PKH. Cuman kadang kan ada yang enggak, terus muncul yang baru gitu, Nah, gitu. kan gimana dinsosnya. Tapi yang PKH ini rutin. Yang punya sekolah alhamdulillah terbantu dengan adanya. Iya. Kalau BPNT
ya banyak juga yang dapat. Kalau PKH diarahkannya buat yang punya anak sekolah gitu. Kalau PPNP ya yang kurang. Kayak beras 10 kilo itu kan, itu alhamdulillah ada jadi kena sasaran, Tepat sasaran ya, bansosnya ya. Ya. alhamdulillah. Cuma Yang sekolah juga tepat sasaran juga. Masalahnya gini, yang biasa dapat nggak ada, ditiadakan gitu. Nah itu kadang warga Ya. suka ke pengurus ya gimana. Ini kenapa nggak ada? Karena kan kita juga nggak tahu. Nggak tahu. Kadang kan kelurahan juga nggak tahu dari dinsos. Sedangkan warga Bu Wiwi ini ke kelurahan ada ya, update kan ada pengurusnya tiap kelurahan. Iya. jadi dari kelurahan suka memvalidasi ke rumah. Iya. Kemarin baru ada yang verifikasi buat bantuan. Jadi betul-betul kena sasaran atau enggak. Kemarin ada yang survei ke sini. Orang kan terkadang ada yang tepat sasaran atau tidak kan, cuma gimana lagi yang dari dinas sosialnya, bukan dari kitanya. Terkadang kan pengurus RT atau apa suka ya ketemuan lah gitu ya Bu. Ini gimana ya? Padahal kan kita juga nggak tahu. Padahal udah semua dimasukin, apalagi Ada apa-apa. ada DPKS kan. Ya soalnya yang kelurahan juga kalau gitu nggak tahu Karena kan udah tahu-tahu udah muncul nih ada namanya, gitu udah keluar dari dinsos itu. kita ya nggak bisa. Berarti kalau update data, pemutahiran data sudah dilakukan di Sudah. sini ya. Sudah dari kelurahan juga dari RT sudah. Alhamdulillah ada posyandu di kita ada 11. Mangga ibu-ibu ada lagi? Nusanes. Kalau kesenian Bu gimana Bu biasanya emang Kesenian ada gitu? Ya kesenian mah di sini kesenian Sunda itu Bu. Dari warganya banyak yang udah sukses ya, Iya. dari jaipongan Darso itu lahir sampai di sini. Darso dan Darso itu lahir di sini. karena ya di sini banyak terlahir dari seni, pelaku dari seni dulu, banyak. iya. Amas Tamas Suara sama-sama suara. terkenalnya Pak Amas, Amas ya Pak keluarga Amas. Tamas Suara Ya, terus ininya makan yang dulu bergabung dengan Mako. kecapi, kecapi. Kalau sekarang yang Sekarang berdiri, turun ke anak-anaknya ya mungkin sekarang nggak kayak dulu orang tuanya mungkin ya. Sekarang kekurangan dari alatnya yang modern, mungkin pengen lebih modern dengan tapi keadaan yang seninya ini kurang mungkin dari job ininya juga mungkin buat sehari-harinya. Jadi belum menambahkan alat-alat modern gitu. Pengen mungkin lebih modern lagi karena kesenian RW4 terkenal di luar. karena kita juga punya ini lingkung seninya namanya Laras Media, yaitu yang dipegang sama Mang Pepet yang kakak ipar, adik ipar ibu ya, Mang Ata. Itu semua kalau ada apa yang apa ya, kalau misalnya mau latihan apa kita bisa. Ini seperti sanggar Iya. sanggar nari, cuma kita belum punya sanggar nari. Ada juga di RW 2 ya, di Ya masih keluarganya tapi masih juga. keluarga itu. Masih saudara. Dari RT 2 ke 4 saudara. Ya udah komplit kalau dia rempah, cuma Iya. itu terkendalanya ya Keadaan mungkin ya Burita ya mudah-mudahan ada bantuan. Iya. buat ya kedepannya ya. Kedepannya mudah-mudahan ada bantuan buat kesenian. Mudah-mudahan kan Aspirasi dari sini juga bisa saya sampaikan. Iya. Karena saya kembali ke Jakarta, selesai masa reses ini kan kembali ke Jakarta, di sana nanti ada sidang dan rapat dengan kementerian terkait Iya. itu dan bisa sampaikan juga aspirasi dari Amin. Terima kasih sebelumnya. Pendidikannya juga bisa ya? bisa Iya. dimanapun ada itu Pendidikan sekolah misalkan kalau sudah tamat insya Allah kalau yang misalkan ada bantuan ya Bu
bisa kuliah. Kuliah PIP KIP gitu ya. Kalau kuliah KIP gitu ya. Apakah bisa? Bisa ya Bu. Insya Allah. Itu aja saya minta. Ibu anaknya SMA. SMA mau beres sekarang. Oh udah kelas 12 berarti. Iya. Tindakannya di pintu nggak? Iya. Tapi alhamdulillah yang sekolah itu mah ya Ada, ada. Soalnya Sebagian ada, cucu sebagian saya ke UPI itu Karena kan dari itu terus beasiswa juga dia di UPI, suka keluar bantuannya, jadi kebantu alhamdulillah. Makanya harus diurus tuh kalau punya anak sekolah ya. Dari sekarang punya. Iya, Datanya harus di Kaya Naya itu kan dari prestasi jaipongan ya Iya. di UPI sama. Makanya sebagai orang tua harus mau mengurusi persyaratan. Jadi karena sekarang bantuan lebih ya dipermudah. Diutamakan lah bantuan-bantuan itu. Iya. Pendidikan. Iya. Soalnya ada bukti-bukti Yang udah- sekolah sampai ke UPI dari KIP itu udah ada ya. iya keluar. Iya, malah cucu saya, cucu dari kakak itu sekolah di UPI. Lagian dia prestasi dari nilai rapor. Terus bantuannya terus dari SMP itu terus tegar sampai sekarang di universitas udah dapat terus tiap bulan. Ya makan kayak ngurus-ngurus. ya, karena kan mungkin pendidikan penting. Ya, Cuman kendala ya. terkadang si warga tuh tidak tahu nih wadah buat membantu biar pendidikannya bisa lanjut dan ada bantuan gratis gitu Ibu buat Informasinya mungkin informasi. kita Nah, Ya. sampaikan. Iya. terkadang Dari warga sekolah tidak tahu informasi gurunya biasanya gitu kan. dari sekolah kalau KIP Ada semuanya ada. dari gurunya terus kita ke kelurahan minta surat Ya. pernyataan itu. Terus kita masuk dulu data itu ya. Mungkin beliau sebagian ada yang tahu, sebagian ada yang belum tahu kan seperti apa nih si prosesnya gitu kan, tidak semua ada yang tahu. Kalau yang tahu kan itu kan udah dari ada informasi dari sekolahnya. Kalau misalkan ada yang belum kan kita tidak tahu harus seperti apa. Ya biasanya dari sekolah. Kalau itu Ya, gimana Dari sekolahnya mulai kan SD masih lah tahu. di sekolah. dari sekolah gitu. Ya segitu aja Mas. Baik, karena memang penting ya untuk anak-anak penerus ya generasi penerus. Sekarang mah apalagi harus 12 tahun ya. Karena 9 tahun naik D1 sekarang harus D1. Paling sedikit. Baik, ada lagi ibu-ibu? Ibu-ibu? Bu Rita, mangga. Kirinya alhamdulillah terus. Ya. Baik, Ibu, mungkin kesimpulannya ya. Mungkin kalau dari Posyandu tentang tadi ya itu PMT mungkin ya Ibu mudah bisa bantu Dan lansia kan karena nggak ada. lansia atau ya. Dan mungkin yang tadi pendidikan juga Ibu, sosial kesenian juga mungkin yang di sini yang sangat dibutuhkan gitu biar kita bisa ada semua gitu seperti itu. Baik, ada lagi mudah-mudahan DPD yang lain bisa kesini ya selain Ibu. Jadi ya mudah-mudahan memberikan bantuannya atau bisa menerima aspirasi ya masyarakat di sini, warga di sini, Posyandu juga. Mudah-mudahan bukan hanya Ibu aja, karena kan di DPD ada 4 Ibu. Iya, tiap provinsi Tiap provinsi ada 4 orang. Mudah-mudahan Yang bisa lainnya- kesini, yang lainnya bisa membantu kita gitu, aspirasi dari warga, dari ibu-ibu kader PKK juga. Gitu. Bukan hanya Ibu aja. Mungkin hari ini Ibu, kedepannya mungkin ada yang nanti next ada yang lain DPD-nya gitu. Iya, Di Haturanan gitu, di Antos bisa Kita mah sebagai kader hanya memperjuangkan untuk masyarakat yang lebih sehat lagi dan
tidak ada yang stunting. Ada yang kronis apalah gitu. Apalagi buat bumil, ibu kita juga buat bumil juga kan gitu. Sedangkan kita di sini juga bantuan dari bumil cuman yaitu dasyat. Sedangkan bumil kan takutnya dan kronis Iya, dari baru HPK 1000 itu makanan dari dapur juga sehat. kan kita kalau apalagi kalau misalkan jangan sampai ada yang meninggal gitu kan, kita juga suka ini dari puskesmas atau apa itu juga belum ibu, sama yang dari bumil belum pernah ada. Emang sih udah pernah dari kue gitu kan, tapi kan seringnya udah belum ada lagi. ada lagi Cuma sekali. kita belum ada bantuan lain. Iya, cuma dasyat aja juga dari APBD kota. Baik, oh setelah Bantuan yang buat penjualan boleh ya Bu? UMKM. Mangga yang mau gambar bibi, ibu Rita. Ibu Rita UMKM Pak. Jalan tuh. Sebelah. Jalan sebelah. Sebelah itu kita juga. Alhamdulillah. jualan sama. Araktif. Ini ya, ada usus, ada itu jualan ibu pas sebelah itu PY sebelah kurang semua. Ada yang mau sebelah ya apa? Ini jalan masing merecon dah. Buat Langsung tambah ngambil keluarga. Wah. Tambah keluarga jualan. Ada yang bilang kalau yang juga sampai ya. Ya insya Allah lah kedepannya, kalau sekarang kan sudah ada ibu nih, kita bisa udah apa kemauan kita atau inspirasi kita sudah tersampaikan kepada Ibu Agita. Mudah-mudahan bisa terlaksana, mudah-mudahan bisa ada bantuannya, ya dikabulkan doa-doa kita, apa yang kita pengen itu mudah-mudahan dikasih kelancaran juga. Mudah-mudahan Ibu Agitanya sehat. Nah itu yang paling penting, sehat semuanya, kita bisa diberikan kesehatan seperti itu. Bisa kesini lagi ya. Nah Ibu mudah-mudahan bisa menindaklanjuti ke sini lagi. Ya, Yang selain aspirasi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa ada tindak lanjut dari segala permasalahan yang ada di sini. Ya, hatur nuhun semuanya, Bapak, Pak RT, dan ibu-ibu kader dari Posyandu dan PKK juga ya, serta warga di sini. Saya ucapkan terima kasih atas kegiatan hari ini. Alhamdulillah banyak aspirasi yang masuk ya Bu ya. Banyak kekurangannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa tindak lanjuti untuk kedepannya lebih baik, dan tetap semangat untuk ibu-ibu warga RW 04 ini yang saya lihat dari tadi dari cerita-ceritanya memang kompak sekali untuk warganya gitu. Tetap semangat dan sehat selalu. Amin. Alhamdulillah acara silaturahmi ya TMC kurang ditutup baik alhamdulillah. Kesadayana anu tos curhat. Biasa juga buat surat. Doakan Ibu Agita dan sehat walafiat. Biasa mencoba dari kurang langkung kapayuna langkung kompak langkung sejahtera. Amin. Itu panginten hatur nuhun. Acara selanjutnya yang meninggalkan kita foto bersama terus Posyandu dulu, nanti ibu-ibu tuh mau ke UIN. Oke, saran. Di kota Hela dia paling Atau mau semua dulu ibu? semua dulu boleh. Atau nanti Ada satu-satu aja. boleh. Ini aja Posyandu. Dari daerah Indonesia. Oke, go. DPD RI Dari daerah untuk Indonesia. Sip.